Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadirin hadirat yang saya hormati, para alim, para ulama, ikhwan akhwat fillah yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini. Allah memberikan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam, ditambah dengan nikmat sehat. Tiga nikmat ini yang membawa kita hadir ke masjid ini. Semoga nanti di akhirat kita kumpul kembali di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya rahmat dan salam curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, terutama Ketua Takmir Masjid Nur Ika yang saya hormati, dan juga pimpinan Tul Hayat yang saya hormati, teman tutur yang saya hormati. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kita ternyata masih butuh Al-Quran. Kita ternyata masih butuh cinta sejati. Kita kadang-kadang bertanya dalam kehidupan sekarang ini, apa kita masih butuh Al-Quran? Apa kita butuh cinta sejati? Saya pernah baca dulu pada tahun 96, ada sebuah buku yang sangat terkenal sebenarnya, tapi itu sudah lama, tapi saya baru baca pada waktu itu, yang dikarang oleh Abu Hasan An-Nadawi dalam bukunya Mada Khasar Al-Anafu bin Hikaratil Muslimin. Apa derita dunia diakibatkan mundurnya umat Islam? Syekh Abu Hasan An-Nadawi menggambarkan bagaimana sebelum Islam itu datang ke negeri Madinah, akhirnya datang ke negeri Mekah, dan kemudian bagaimana setelah umat Islam ini sudah tidak banyak berperan lagi dalam konteks berbangsa dan bernegara, bahkan dalam konteks bermasyarakat sudah tidak banyak tentang apa yang terjadi di masyarakat. Itu digambarkan dengan panjang lebar, walaupun bukunya tidak begitu tebal, kurang lebih sekitar 463 halaman kalau itu pada waktu itu dengan tanda bersyukur. Saya gambarkan sekarang contoh konkret saja masalah hubungan suami istri. Contoh sederhana ini, karena masih banyak yang muda-muda ini atau bermuda atau masih muda-muda, saya gambarkan dulu. Kalau kita nonton film, nonton sinetron, kita melihat di perguruan tinggi, yang kita melihat orang menikah itu pasti diawali dengan apa? Pacaran. Bahkan saya baca sebuah majalah itu ada seorang artis, pacarannya 8 tahun, ternyata pernikahannya hanya setahun setengah. Mungkin kalau saya sebutkan saya akan tahu namanya, karena itu saya akan terkenal di sinetron itu, Pak. Pacarannya 8 tahun, pernikahannya 10 tahun. Kenapa? Karena memang yang diajarkan sekarang ini, kalau menikah ini kan harus cinta dulu baru menikah. Bahkan diuji coba dulu kadang-kadang baru menikah. Iya, iya. Kita melihat kenyataannya begitu. Kenalan dulu, ta'aruf. Ta'arufnya bukan hanya namanya saja, dijemput ke rumahnya, kemudian boncengan, kemudian dia berjalan bareng, makan bareng, bahkan kadang-kadang lakukan pekerjaan-pekerjaan yang layaknya suami istri. Tapi ternyata apa? Setelah menikah dia gagal. Kenapa? Karena dibarukan lampu ini dipaksa hari dihidupi terus. Kalau kita baru punya lampu ya, punya apa kata orang Jawa, punya senter ya, dipakai siang hari nyalakan terus, malam hari kan sudah habis baterainya, sehingga malam hari sudah tidak terang lagi. Begitu pun ketika dia cintanya dihabiskan sebelum menikah, begitu menikah sudah habis, sudah tidak ada lagi. Ngapain kalau pertama tidak bergerak? Tadi ya, ketemu sudah, megang sudah, makan sudah, seterusnya sudah. Itu baru pertama apa ya baru?
Setahun, Pak. Setahun bayarkan. Tahun 2015 agak turun. 2018 kan 1008. Sekarang lumayan turun. 2016 data yang masuk sudah 1004. Sudah bayarkan. Berarti kalau dihitung per bulannya berapa? Berarti rata-rata per bulannya lebih 200 warga. Sampai 100 warga yang kenapa? Karena tidak menggunakan konsep, tidak menggunakan konsep Al-Quran. Contoh sederhana lagi, dalam konsep misalnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sekarang melihat misalnya masalah kasus minuman keras yang lebih umum disebut namanya narkoba. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Apa yang dilakukan masyarakat? Makan hari bukan kaki sedikit tapi mati. Kenapa? Karena itu semuanya dia tidak mau menggunakan konsep kalau kita melihat berbangsa dan bernegara, coba kita melihat sekarang, subhanallah, kita melihat utamanya, coba melihat buku misalnya dikarang oleh Francis Fukuyama. Ada sebuah buku yang sangat terkenal pada tahun 1994, The End of Story, di mana Francis Fukuyama itu menggambarkan tentang kegagalan paham komunisme. Komunisme yang ditawarkan oleh Marx dalam bukunya Das Kapital. Dia menawarkan kalau suatu bangsa, satu negara melaksanakan sistem komunis, maka mereka akan sejahtera karena tidak ada kelas sosial lagi, tidak ada kelas ekonomi. Tapi coba Francis Fukuyama mengungkapkan bagaimana kegagalan komunis, misalnya yang terjadi di Rusia, terjadinya komunis di Korea dan sebagainya. Nah, kemudian membangga-banggakan ternyata Francis Fukuyama bahwa satu-satunya yang dapat mensejahterakan manusia itu adalah paham kapitalisme dan juga demokrasi. Namun pada kemudian dijawab oleh hakim dan dalam bukunya The Class of Citizens itu menjelaskan ternyata ada tawaran yang tinggi. Nanti yang akan pegang dunia ini adalah kebudayaan Islam katanya. Ini yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Ternyata kita masih butuh Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busra lil muslimin." Allah menyatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba. Allah menyatakan kami menurunkan Alkitab kepadamu Muhammad. Allah menggunakan kata nazzalna, tidak mengatakan anzalna. Katanya orang ahli tafsir, katanya Imam Al-Qurtubi, ketika Allah dalam Al-Quran menggunakan kata nahnu al-ghair, itu pasti dikatakan ketika Allah menurunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad langsung atau tidak? Tidak, diberikan siapa? Jibril. Maka di situ Allah menggunakan wa nazzalna 'alaikal kitab. Untuk apa kata Allah? Tibyanan likulli syai'. Menjelaskan apa sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ya otomatis tidak menjelaskan bagaimana berpesawat, tidak mungkin lah. Tidak mungkin menjelaskan bagaimana membuat helikopter, tidak. Tapi otomatis dia akan menjelaskan sesuatu yang dibutuhkan manusia sebagai khalifatullah. Apa? Masalah akidah. Bagaimana dia itu apa? Sahihul akidah. Berkenaan dengan ibadahnya, bagaimana dia sahihul ibadah. Bagaimana masalahnya? Bagaimana matiul akhlak. Bagaimana dia itu dengan apa? Dengan fisiknya. Bagi kuatul jism. Coba kita jelaskan. Contoh sederhana tadi agak mundur sedikit. Konsep tentang pernikahan biar nyambung dengan penjelasan tadi. Realitas kita sekarang ini orang menikah rata-rata itu diawali dengan apa? Pacaran. 90% menurut pengalaman saya yang saya kenali perguruan tinggi, karena kata saya juga dosen di perguruan tinggi ini, hampir saya sulit menikah karena dijodohkan, bukan
Kalau saya baca hadis beberapa katakan dia itu tidak dipaksa, terpaksa. Beda. Iya beda. Kalau saya baca pemainnya Siti Nurbaya itu bukan dipaksa, tapi dia punya seorang ayah, kemudian istrinya hancur, dihancurkan oleh Datuk Perigi. Datuk Perigi bilang, kamu akan sebebaskan hutangnya dengan syarat saya akan bisa menikah dengan anakmu yang namanya Siti Nur. Sebenarnya ayahnya tidak tahu, lebih baik saya punya hutang, lebih baik saya dihina, lebih baik saya disekitar harta saya daripada harus membanggakan anak saya. Tapi saya bilang karena cinta kepada ayah, bilang, ayah saya menikah saja dengan Datuk Perigi, yang penting bapak bersama. Artinya apa? Pernikahannya bukan karena ini, tapi beda. Coba lihat, kalau di dalam kehidupan nyata ternyata pernikahan itu biasanya diawali dengan pacaran, bahkan lebih dari itu. Tapi Allah menyatakan sebenarnya cinta ini bukan sebelum menikah, tapi setelah menikah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Coba Allah menggambarkan situ sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah menjadikan laki dengan perempuan berpasangan, laki dengan perempuan itu menjadi menikah. Setelah menikah apakah Allah itu merasa terang? Coba tanyakan ini bapak-bapak ini yang sudah punya istri Pak. Ini mungkin punya istri rata-rata ya. Coba ditinggalkan istrinya 1 minggu, 2 minggu gitu. Sholat sudah, zikir sudah, makan sudah, apa yang berubah? Kenapa? Tidak pas umum. Iya Pak ya. Nah kalau itu nggak tahu tinggal sampai 1 minggu, apa dia ada gerisan nggak ada gerisan. Nah setelah itu apa? Baru buat ala bainakum mawaddah. Baru setelah menikah baru ada cinta. Apa mawaddah itu? Kata ulama tafsir, orang cinta ini karena ada yang dipahami. Oh ternyata dia cantik. Oh ternyata dia itu orangnya baik. Dan itu paling banter umurnya 3 bulan, paling lama 1 tahun. Coba Pak yang menikah ini setelah 3 bulan kadang-kadang sudah boleh berdekat Pak ya. Kadang-kadang menikah 1 tahun sudah tidak akur. Maka itu mawaddah, cinta karena kecantikan, cinta karena fisik, cinta karena duniawi, itu umurnya paling banter 1 tahun. Iya Pak ya. Coba sama itu ingat-ingat waktu menikah setelah 3 bulan berdekat kamu. Tapi Allah menyatakan tidak berhenti di mawaddah, tapi warahmah. Rahmah itu seorang laki-laki cinta kepada istrinya, seorang perempuan cinta kepada suaminya itu karena dia baik, karena dia mempunyai hak yang baik, karena dia bertakwa kepada Allah. Dia tidak bisa menceritakan ya apa ya enggak, ganteng ya enggak, jabatan dia enggak punya. Begitupun istrinya juga begitu, apalagi hak yang dua. Fotonya sudah kayak kita, kalau kita jaga musik sudah kayak itu. Tapi coba ini ibu-ibu yang sudah sepuh ini, mau itu kan sampai dengan yang muda kan mau ya. Begitupun yang laki-laki yang sepuh ini masa mau ditukar istrinya dengan yang muda. Disitulah yang namanya itu yang diajarkan oleh Allah. Ini konsep keluarga. Nah, dalam konteks keluarga Allah menggambarkan dalam Al-Quran contoh sederhana dulu di skenario kepada Indonesia. Sekarang ini zamannya dengan konsep tentang emansipasi wanita. Ini kadang-kadang laki-laki itu katanya sekarang itu DKI ya, di bawah ketiak istri, kira-kira begitu katanya. Apa begitu? Islam tidak mengajarkan tidak begitu. Al-Quran menyatakan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan Al-Quran menyatakan wa asyiruhunna bil-ma'ruf. Tetapi dalam pelaksanaannya bagaimana suami itu terbalik dalam pemikirannya. Kalau laki-laki itu berpikir apa menyatakan itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, apa kecenderungannya? Wah, sebenarnya sebaliknya kalau bukan menggunakan wa asyiruhunna bil-ma'ruf cenderung apa? Kalau wa asyiruhunna bil-ma'ruf. Ini contoh sederhana. Nah, saya ingin ambil contoh lebih konkret.
berakhir dengan perceraian. Kita bisa melihat beberapa laporan-laporan tentang pernikahan yang begitu mengkhawatirkan, apalagi hidup di daerah ibu kota dan bisa menikah lagi. Dijemput saja laporan terakhir selama 2016 ternyata sudah mencapai 1.400 lebih angka perceraian. Coba bayangkan. Itu gimana? Coba. Kalau 1 tahun ini berarti ini 363 tahun, 363 hari, berarti rata-rata setiap hari dijumpai itu orang bercerai 4 keluarga. Mengerikan. Mengerikan, berarti rata-rata setiap hari 4 keluarga orang bercerai. Ini yang ketahuan. Kenapa? Itu penyebabnya adalah satu, karena ketika kita ini tidak gunakan. Karena saya diberi tema tentang cinta sejati, saya tidak mau masuk terlalu banyak, karena nanti akan ada dialog yang panjang. Nah, kita akhirnya kita harus merujuk pada Al-Quran. Syariat merujuk kepada Al-Quran. Konteks berbangsa dan mereka merujuk pada Al-Quran. Saya ingin bahas tentang cinta, karena kalau nanti panjang. Coba cinta. Kalau kita cintanya ini cinta bukan karena Allah, tidak berdasarkan Al-Quran, cintanya ini memang berat. Karena cinta ini kalau tidak karena Allah, ini cintanya pada kebiasaan. Ini mungkin ini dulu ibu kan masih mudanya, atau bapak masih ingat masih mudanya, apa sekarang dia masih muda-mudanya cerita. Jadi katanya Ibnu Qayyim dalam kitab Rawdatul Muhibbin bercerita begini. Ma'rifatu asbabil muhibbi yabki kulla hin yabki inda liqa'i lahu fil firaqi wa yabki inda al-firaqi syauqi. Belum pernah kulihat orang yang paling menderita daripada orang yang sedang cinta. Kenapa katanya? Setiap waktu dia menangis ketika dia ketemu dengan kasihnya, dia menangis bagaimana kalau berpisah. Gitu Bu ya. Kalau misalkan bapak sama jalan-jalan datang minum, besok suami saya sudah berangkat gitu. Gelisah gak? Gelisah. Mungkin ini yang teman-temannya ketempatan suaminya di TNI, waduh kita buka sini ke Papua, berangkat tugas nanti di Jakarta bingung. Jadi ketika ketemu bingung bagaimana kalau berpisah. Lebih dari itu katanya, lebih bingung lagi ketika dia berpisah, dia menangis. Kenapa? Karena rindu yang tak tertahan. Itu gambaran manusia. Kalau ketika cintanya itu tidak cintanya kepada Allah, maka karena itu kita diajarkan bagaimana cinta sejati. Cintanya kita pada siapa? Kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita diajarkan supaya kita cinta kepada Allah. Gimana cinta kepada Allah itu? Kalau Ibnu itu menggambarkan begini, dan juga digambarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan begini. Apa cinta ini? Cinta ini perasaan senang yang ada dalam hati setiap manusia. Itu cinta. Mailul qalbi ila syai'in wa yash'ur bil mahabbati wa sa'adati indama yanahu. Dia itu merasa cenderung pada sesuatu dan dia merasa senang, merasa bahagia ketika mendapatkan apa yang ingin. Itu adalah cinta. Katanya Imam Ghazali. Nah, coba bayangkan contohnya, kalau seorang ibu ini cinta kepada anaknya. Coba lihat apa ibu kan doa anaknya. Kan cinta pada anaknya, Bu. Sampai ini ketika punya anak kecil bangun malam karena anaknya senang enggak? Senang ya. Padahal sampai baru tidur anaknya nangis diambil diskusi kan. Senang apa enggak? Senang. Kenapa? Karena cinta. Coba bapak-bapak ini kerja mulai pagi sampai sore, berangkat pagi pulang sore, dapat uang diberikan pada istrinya. Senang apa enggak? Senang. Kenapa? Itulah cinta. Coba kalau umpamanya ibu ini karena cinta kepada anaknya, ketepatan anaknya
dia cerita, ternyata istrinya marah-marah terus. Bahkan lebih mengerikan kadang-kadang apa? Istrinya SMS, selingkuh makin seru. Sudah ditimbang, sudah dicintai, dikirim, suaminya kerja ke Malaysia, dikirim setiap bulan. Ternyata hilangkan komplek. Tapi dia rela berkorban. Kenapa? Karena cinta. Ternyata cinta dunia ini hanya cinta yang bayang-bayang. Lah, kita adalah orang cinta kepada Allah, cinta yang sejati. Di mana cinta sejati? Allah tidak pernah sirna. Ketika makin kita cinta, makin dekat kepada Allah, maka makin merasa nikmat, bukan merasa sedih. Tadi kalau cinta kepada manusia, bertemu sedih karena berpisah. Kalau berpisah sedih karena itu. Karena kalau cinta kepada Allah, cintanya makin tinggi, maka cintanya makin melahirkan kebahagiaan. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajadna halawatal iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu hadhihi ma syaa'a. Wa ayyuhal mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa ayyam rahda ayyakuna ila al-kufri kama yarahu al-yahudina muttafaqun alaih." Hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, apabila ada hal dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya cinta, akan merasakan manisnya kehidupan, dia akan merasakan manisnya apa? Iman. Dia merasakan nikmatnya berhutang iman. Jadi kalau tadi kata pimpinan perhayaan, dia itu beri uang iman. Seperti sangat beriman kepada anaknya. Pagi-pagi 2000 2000 juta. Senang apa tidak beri? Senang. Justru sedih kalau tidak bisa memberi. Sampai anaknya minta uang, sampai anaknya punya uang sedih kan? Sedih. Tapi sampai sini tidak dalam memberi. Nah, nanti kalau sampai sudah punya 3 hal, ketika bilang baik yang kaya, ini sudah minggu kedua, ibu sudah waktunya sampai berinfak. Dia itu tidak justru menikmati ketika bilang saya berilah 2 juta, ini 3 juta, ini 10 juta. Pemberinya itu nikmat. Kalau dia mempunyai 3, apa kata Rasulullah? Ayyamurunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahu. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia dicintai daripada yang lain. Ketika dia ridho Allah lebih diharapkan daripada yang lain. Ketika pahala Allah lebih diharapkan daripada yang lain. Ketika dia surga Allah lebih dia cintai daripada yang lain. Apabila kitab Allah lebih dicintai daripada yang lain. Kemudian apabila dia Rasulullah lebih dicintai daripada yang meneladani Rasulullah lebih dicintai daripada yang mengikuti sabda Rasul lebih cintai daripada yang ini yang pertama. Jadi ketika hatinya Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain, apa yang terjadi? Maka kita sholat merasa nikmat. Coba tanyakan kepada para mulia, sholat itu jadi nikmat. Saya mempunyai panah tapi sudah almarhum sekarang. Semalam itu suatu daya menerima 100 orang. Lalu anak yang bilang setelah beliau berseru, "Bang, sampean ini kok paksa diri sholat semalam 100 rakaat? Saya bisa berat." Apa jawabnya ayahnya? Anakku, kamu tidak merasakan. Saya ini senang sekali kalau sholat, seperti kamu senang kalau mendengarkan musik. Kenapa? Ini merasakan nikmat. Lapah terhadap saya tidak sekitar. Saya punya ini sudah meninggalkan. Dia itu sholat jam 10 malam, jam 11 malam sampai jam 10 siang sudah biasa. Kalau disuruh kerja lain nggak mau. Tapi sudah meninggalkan.
bersama dengan teman-teman saya pada perang Uhud, dan saya berhasil membunuh orang-orang yang beriman. Ketika aku tusuk dengan pedang, apa yang nyatanya? Fustu, aku beruntung. Ketika ditusuk dibunuh, jawabannya apa? Fustu, aku beruntung. Aku heran, dia dibunuh kok bilang beruntung? Seharusnya bisa beruntung kalau dia berhasil. Baru setelah saya masuk Islam, baru saya tahu ternyata dia merasakan bahagia ketika dia berkorban demi cintanya kepada Allah dan Rasul. Dan Abu Sufyan bercerita ketika Abu Sufyan datang ke Habasah untuk mengambil kembali Ja'far bin Abi Thalib supaya diserahkan lagi kepada orang kafir, lalu tanya Raja Habasah kepada Abu Sufyan itu pada waktu masih belum masuk Islam, coba saya ingin tahu pada kamu tentang Muhammad. Siapa Muhammad? Apakah Muhammad itu dicintai oleh temannya? Apa Muhammad itu dibenci oleh temannya? Apa jawabnya Abu Sufyan? Ma ra'aitu rajulan yuhibbu sahibahu kama yuhibbu sahibu Muhammadin. Apa katanya Abu Sufyan? Saya belum pernah melihat seseorang laki-laki mencintai temannya seperti mencintai temannya Muhammad kepada Muhammad. Coba ya, bagaimana saudaranya? Dia rela berkorban demi hartanya, demi cintanya kepada Nabi Muhammad. Ada yang tahu? Ini saya tadi melanjutkan masalah Qur'an aja, biar dia satu nanti tanya jawab. Di Madinah itu terjadi krisis air. Kemudian semua sahabat ini sulit kalau mau minum. Ternyata ada air, ada sumur satu. Sumur itu dimiliki orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu memperbolehkan sahabat untuk mengambil air dari sumur itu satu kirba. Satu kirba ini kalau kita lihat sekitar 5 liter. Satu kirba ini boleh ngambil air sumur, tapi harus membayar kambing satu. Bayarkan coba. Sampai akhirnya kambing-kambing sahabat itu hampir semuanya dimiliki oleh orang Yahudi. Kenapa mereka butuh air? Dan apa kata Rasul? Rasulullah bilang, barang siapa yang mau membeli sumur dan sumur itu diterjemahkan untuk umat Islam, maka dia akan balasan surga. Semua sahabat ngaku. Tapi ternyata setelah mau beli sumur tidak cukup, karena sumurnya harganya 20.000 dirham. Kalau sekarang diukur sekitar 2 juta emas. Ini masih benar bukan emas Jawa ini. Kalau emas Jawa yang sendiri turun sendiri lain lagi. Ini pasti benar ini. Ternyata yang bisa membeli siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Dibeli. Setelah dibeli apa? Tidak berkorban. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Lalu dibeli, kemudian diterjemahkan kepada umat Islam. Apa yang terjadi? Turunlah ayat apa? Ya ayyuhan rasul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannah. Ternyata ayat langsung masalah masuk surga ini tidak datang kepada kiai yang menyatakan. Ya, bukan kiai yang kepada yang siapa yang dapat itu. Ternyata orang kaya yang cinta kepada Allah dan Rasul. Semoga mengatur perhayat kita bersemangat dengan cinta ini. Hadirin yang saya hormati, yang menjadi pertanyaan kepada kita, coba bagaimana gambaran tentang cinta kepada Allah? Yang lebih gampang lagi. Ibnu Qayyim dalam kitab Fathul Muhibbin, mohon maaf, saya kira banyak mengutip Ibnu Qayyim dan juga Imam Ghazali, karena saya menganggap dua orang ini yang agak tuntas membahas tentang cinta dalam perspektif Al-Quran ini, daripada saya menggunakan teorinya Adawiyah dan teorinya lebih Rumi, tapi saya menggunakan teorinya dua. Kalau misalnya membaca kitab Ihya'nya dulu 3 dan Imam Qayyim itu ada 2 kitab, dalam kitab Fathul Muhibbin dan kitab Al-Jawabul Kafi Masalah Dawah Islam, itu menggambarkan begini. Kalau cinta ini ibaratkan pohon, sedangkan hati ibaratkan tanah, maka akarnya cinta yang ada dalam hati itu
apa? Melahirkan ketundukan kepada Allah. Dia merasa tunduk, merasa lemah dalam hadapan Allah. Dia merasa butuh kepada Allah. Itu akan dalam itu sudah mantap. Tidak sombong. Saya akan kaya karena saya kerja. Saya akan kaya karena saya jadi sinong, karena saya dokter. Tapi dia rasa ketundukan akannya. Kemudian tantangannya apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi. Dia itu memahami nama-nama Allah, memahami sifat-sifat Allah dan menghayati dengan sungguh-sungguh. Seperti tadi Asmaul Husna yang kita baca, ketika menyatakan ya Rahman, ya Rahim, kita paham dan menghayati Allah. Allah bersifat Maha Pengasih lagi Maha. Nah, setelah ada pohon itu apa? Ada ranting. Apa ranting itu? Ranting itu melahirkan itu merasa khasyah, merasa takut terhadap murka dan azab. Kemudian melahirkan sebuah pohon. Apa pohonnya itu? Katanya itu dia melahirkan pohonnya itu al-haya ala min manusia. Dia merasa malu kalau dia mengerjakan perbuatan manusia. Coba gini Pak. Kalau sampai punya pimpinan di kantor, orangnya baik saja, kebutuhan dipenuhi, sakit sampai obati, rumah diberi, yang laki-laki istri diberi, yang perempuan suami diberi, lalu sampai itu menentang dia, melanggar, malu gak dia? Malu gak? Malu ya. Punya pimpinan yang baik, sikapnya lemah lembut, kebutuhan dipenuhi, sakit diobati, butuh uang diberi uang, butuh rumah diberi rumah. Kira-kira malu gak kalau sampai melanggar aturannya? Begitupun ketika cinta kepada Allah, Allah memberikan kita sehat, Allah memberikan rezeki, al-amal minggu, wa amalahu min khawf. Apakah kita malu kalau bermaksiat? Yang terakhir apa buahnya? Samaratul mahabbah. Apa katanya buahnya? Maka kita beriman, bertakwa dan melaksanakan perintahnya Allah semata-mata menerangkan kita. Itu rasa kita. Kita ukur dulu. Bu, kira-kira kita ini malu kan dengan Allah bermaksiat? Malu dengan tetangga, kira-kira ya? Iya Pak ya? Iya. Apakah kita ini merasa nikmat ketika berbuat baik? Belum. Kita belum punya cinta kepada Allah. Maka karena itu kita perlu dipupuk dengan cinta. Bagaimana cintanya yang benar? Sederhana. Saya ingin mempersingkat saja apa kata dalam Al-Quran. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni apa? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa? Wallahu ghafurur. Apabila kalian betul-betul cinta kepada Allah, apa kata? Ikutilah aku. Kata Rasulullah. Apa jawabnya? Allah akan cinta dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Jadi sederhana, kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, itulah Rasulullah. Ibadahnya ikuti Rasulullah, semalam suntuk, yang ibadah. Katanya serius sampai kakinya buka. Kira-kira kalau kita bukanya kenapa? Karena mungkin nonton. Kira-kira begitu ya. Kalau kita makan, kita beda sedikit dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah sedikit makan, kalau kita sedikit makan, gitu ya? Ya Pak ya Bu. Kalau Rasulullah sedikit makan, kalau kita apa? Sedikit makan. Kalau Rasulullah sedikit tidur, kalau kita sedikit. Kalau Rasulullah sedikit ketawa, kalau kita sedikit. Dia tidak sedikit lagi. Itu kita contoh Rasul bagaimana ibadahnya, kemudian sedekahnya Allah bagaimana, sampai digambarkan bagaikan angin yang bertiup, nggak bisa ditahan. Itu sedekahnya. Kemudian perjuangannya bagaimana? Kita tiru. Jadi kalau kita merasa cinta sederhana, tiru Rasulullah. Teladani Rasulullah, baik ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, perjuangannya, pengorbanannya, tauhidnya. Itu tiru Rasulullah. Itulah
contoh diajarkan tentang cinta kita kepada Allah. Jadi kita konsep kita kepada Allah, tapi perilakunya menyimpang. Suami istri masih bertengkar. Kadang-kadang kita hidup ini, contoh sederhana keluarga ini hidup sebagai contoh. Nah, kita ini kan gampang menyalahkan, suami menyalahkan, istri menyalahkan. Contoh sederhana, semua contoh dalam keluarga. Satu ketika Rasulullah itu pagi-pagi dididik oleh Siti Aisyah. Kemudian setelah diminum asin, Rasulullah itu terkejut juga kita lihat minum asin gitu, ada teh asin, teh model baru gitu kan. Apa? Setelah itu Siti Aisyah dipanggil yang Umairah, wahai istriku yang pipihnya kemerah-merahan. Alangkah indahnya kalau pagi ini kita minum bersama. Wah, dengan senang hati Pak Rasul. Wah, minum bersama. Dan Rasulullah minum, tehnya lebih dekat pada istrinya. Terkejut, aduh, asin gitu. Maaf Rasul, saya tak sengaja saya ingin memberikan teh pakai garam. Rasulullah itu senyum, Allah. Sebenarnya saya harus minta maaf pada engkau, bukan kau yang minta maaf pada aku. Loh, kenapa? Kemarin saya kan memberikan bungkusan warnanya putih. Saya nggak cerita bahwa itu garam, sehingga dikira gula. Jadi Rasulullah yang minta maaf. Ketika Siti Aisyah minta maaf, Rasulullah menyatakan minta maaf. Coba kalau sekarang, apakah melihat matanya kamu masak teh beli garam? Lalu kata istrinya, loh kan sampean kemarin beri saya, ya saya kira gula. Apa yang terjadi? Istrinya bersandar, suaminya mesra. Benar, pagi-pagi tidak jadi minum teh. Apa yang terjadi? Pertengkaran. Itu contoh sederhana, kelihatannya sedikit. Coba Rasulullah menyatakan, ya Allah, Umairah, wahai perempuan yang kemerah-merahan pipinya. Enak ini kata bilang, kita di sini kamu iya. Itu kan contoh. Jadi serasa menyenangkan kan si suami itu menggunakan bahasa istrinya bahagia. Sudah tahu potongannya itu potongan BMG body melahkan wajah karena wajahnya terlalu besar gitu ya. Itu kita tahu, tapi kalau diceritakan kan sakit hati. Subhanallah, ketika istrinya bilang jangan alhamdulillah, saya memang itu yang saya cinta istrinya kalau saya ketemu, kenapa dia datang nggak tahu bahwa saya kurang makan. Kalau tanya istrinya nggak tulus, alhamdulillah saya punya istri tulus. Kenapa? Supaya kalau beli baju tambahnya disukai. Itulah gambaran-gambaran bagi tentang ibadah. Maka kata kuncinya, kalau kita ini sudah ingin cinta kepada Allah, tirulah Rasul. Nah, kalau kita sudah merasa cinta ada dalam diri kita kepada Allah, apa yang terjadi? Maka yang pertama akan mendapatkan cinta dari Allah. Yuhbi. Kalau sudah dicintai Allah, maka kita berarti menjadi wali. Kalau sudah menjadi kekasih Allah, maka kata hadis kursi, maka mata kita dijaga oleh Allah, telinga kita dijaga oleh Allah, mulut kita dijaga oleh Allah, tangan kita dijaga oleh Allah, kaki kita dijaga Allah. Maka semua aktivitas maka selalu mendapat maunah, mendapat hidayah dari Allah, sehingga selalu lebih dari itu. Dalam diskusi menyatakan juga, ketika Allah mencinta, maka Allah menyampaikan kepada penduduk langit bahwa Allah cinta kepada orang itu. Lalu penduduk langit menyampaikan kepada dunia, kepada penduduk bumi bahwa Allah cinta kepada dia. Maka apa? Dicintai Allah, dicintai mereka, dan juga dicintai manusia. Coba para wali kita, ulama-ulama kita, coba kan dicintai, bahkan dalam korban untuk siapa? Orang yang dicintai Allah. Bahkan banyak orang itu, coba mohon maaf kalau orang itu kenapa dulu melaksanakan resolusi jihad? Kenapa? Karena cintanya kepada GHC. Mungkin juga begitu pun. Misalnya di Mesir, gimana kenapa rela itu berkorban? Karena cintanya kepada Hasan Al-Banna. Untuk orang Muhammadiyah tidak rela berkorban, kenapa? Karena cintanya kepada Ahmad Dahlan. Kenapa? Beliau itu adalah orang yang dicintai oleh Allah, maka Allah menyuruh malaikat untuk mencintainya, dan juga Allah menyuruh manusia untuk mencintai
kalau cintanya itu cintanya bukan cinta sejati, cinta kepada jabatan. Ternyata dia menjabat 1 tahun 2 tahun sudah mulai bingung karena sudah mulai dicari oleh KPK. Bener nggak? Baca kenyataan berkorban sukses ini menjadi gubernur, menjadi bupati dan sebagainya. Ternyata setelah itu bingung karena punya jabatan. Setelah dia mengeluarkan punya harta banyak, kita bingung juga. Ini kan terbalik Pak. Orang rela berkorban kesehatannya untuk mendapatkan uang. Ya Pak ya? Kerja pagi sampai malam sampai mengorbankan kesehatan. Setelah sakit mengorbankan harta untuk mendapatkan kesehatan. Ya Pak ya? Dia kerja sampai mengorbankan kesehatan untuk mendapatkan uang. Tapi setelah sakit mengorbankan untuk mendapatkan kesehatan. Itu kan cinta berdana. Kan ya? Ya itu kan. Kita juga begitu. Yang belum punya anak ingin punya anak. Setelah anaknya melor. Ya Allah, saya punya anak. Tapi kita tidak punya anak. Jadi, lebih kali saya punya anak. Begitu punya ibu masih muda ingin punya suami. Adalah setelah menikah. Suaminya tidak punya anak. Tuh kenapa saya punya suami. Lebih baik saya punya anak. Saya lebih baik hidup sendirian. Saya ingin menikah. Siapa ya? Tapi kalau cintanya kepada Allah, makin cinta makin dalam, maka makin nikmat yang kita rasakan. Seperti yang dikatakan hadis itu, rasakan halal iman. Inilah sebagai pengantar. Ini saya ingin menyimpulkan bahwa hidup manusia ini perlu Allah. Karena manusia ini ciptaan Allah, maka perlu bantuan yang datangnya dari Allah yang tahu manusia bagaimana berkenaan dengan fisiknya, berkenaan dengan anak atau berkenaan dengan. Kemudian tujuh Al-Quran salah satu yang ditunjukkan itu adalah tentang masalah cinta. Cinta yang hakiki ketika hatinya cinta kepada Allah dan Rasul. Ketika dia melaksanakan Al-Quran dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Dia merasakan bahagia, akan membawa rahmat, dan akan membawa kabar gembira bagi orang yang beragama Islam. Seperti yang saya baca tadi, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Jadi jelas semua yang dibutuhkan manusia. Apa itu? Wa hudan sebagai petunjuk, sebagai alat pandu. Apa berikutnya? Wa rahmatan menjadi rahmat. Dan yang terakhir menjadi busra lil muslimin, menjadi kabar gembira, membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang Islamnya Islam kafah, katanya Bapak Ketua. Inilah yang bisa disampaikan sebagai pengantar dialog